Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda li kulli mukawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dua nikmat tidak akan keluar sesuatu yang ada dari keduanya. Sesuatu yang ada, siapa sesuatu yang ada? Kita ini semua ada kan? Bukan nggak ada kan? Nggak bakal lepas daripada dua nikmat ini. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan setiap sesuatu yang Allah ciptakan harus ada keduanya itu. Sesuatu yang ada harus ada keduanya, sesuatu yang Allah ciptakan harus ada keduanya. Apa itu nikmatul ijad? Nikmat adanya sesuatu, wa nikmatul imdad, dan nikmat kelanjutan daripada sesuatu yang ada itu. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad nikmatani lazimatani likulli mukawwanin mawjud. Li'annahu fi dzatihi ma'dum mutalashin. Nikmat ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita bukan hanya menciptakan kita di awalnya, tapi Allah menciptakan kita berikut semua yang kita perlukan. Baik itu kebutuhan kita, ujian kita, keburukan dan kebaikan kita, Allah yang ciptakan itu semuanya. Nah, tapi di sini digambarkan, diibaratkan nikmat gitu. Bukan nikmah, kebalikannya nikmat, tapi nikmat. Nah, ungkapan yang digunakan oleh para ahli sufi, ahli tasawuf, itu adalah nikmat, bukan nikmah gitu. Nah, padahal kenapa? Karena datang daripada Allah. Nah, makanya jadi kita membiasakan zikir bismillah masyaallah la yasukul khair, bismillah masyaallah maka min ni'matin wa min Allah, bismillah masyaallah. Jadi semuanya baik buruk semua datang dari Allah. Jadi la yasifu su'a illallah. Yang baik kita nisbahkan pada Allah, yang buruk kita nisbahkan pada kita sendiri. Tapi sebetulnya yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah gitu. Cuma adabnya, sopannya, yang baik itu kita sandarkan kepada Allah, tapi yang buruk kita sandarkan kepada kita sendiri. Itu secara adab, sopan santun gitu. Akhlak itu namanya. Oleh karenanya ahli tasawuf mengatakan itu dua nikmat yang ada gitu. Coba lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam, beliau digambarkan dalam Al-Quran, waladzi yut'imuni wa yuskin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang beri makan aku, dia pula yang beri minum aku. Makan minum baik, hal yang positif, makan minum, maka disandarkan pada Allah. Tapi wa idza maridtu, tapi ketika aku sakit itu sesuatu yang negatif, maka dia sandar kepada dirinya sendiri. Aku yang sakit, aku yang menyebabkan sakit, aku gitu. Padahal yang bikin sakit dia juga siapa? Allah. Bahwa yasfin, maka Allah pula yang menyembuhkan aku gitu. Nah, kembalikan lagi pada Allah Ta'ala, karena yang menyembuhkan itu hal yang positif. Nah, coba lihat bagaimana dalam ungkapan pun, di dalam cara mengungkapkan pun itu diajarkan dalam syariat gitu. Dalam Al-Quran itu diajarkan. Jadi supaya kita tahu semuanya datang daripada Allah, tapi cara ngomong itu yang enak. Cara ngomong sama orang juga yang enak gitu. Jadi cara mengungkapkan, cara menyampaikan ibarat itu yang enak gitu. Ada sopan santunnya kepada Allah, ada sopan santunnya kepada orang tua, ada sopan santunnya kepada guru, ada sopan santunnya. Nah, tapi ketika seorang itu nggak belajar akhlak, jadilah seperti sekarang ini gitu. Jadi akhirnya mendahulukan hak, yang penting haknya gitu. Nggak mendahulukan adab, yang penting haknya dulu yang terlaksana. Sehingga adab itu kemudian
terhindarkan, tertinggalkan, terabaikan. Nah, padahal di sini tujuan utama itu mengajarkan bagaimana adab. Makanya Abu Hasan itu beliau diantara nasihatnya yang sangat populer adalah kalau ilmu kamu itu 1 kilo, maka adab kamu itu 2 kilo. Gitu. Kalau ilmu kamu itu 1 on, maka adab kamu itu 1 kilo. Gitu. Jadi 10 kali lipatnya itu adab. Kata Imam Malik, kalau seumpama ilmu kamu itu adalah tepungnya, kalau ilmu kamu itu adalah garamnya, maka tepungnya itu adalah adabnya. Yang lebih banyak itu akhlaknya, adabnya kepada Allah, kepada siapapun. Makanya tanda-tanda orang mengamalkan ilmu itu apa? Akhlak. Jadi orang bertakwa itu tampak dari apanya? Akhlaknya. Nah, jadi orang itu dia mengamalkan dengan ilmunya apa tidak? Lihat akhlaknya. Orang itu baik untuk dijadikan menantu atau tidak? Lihat akhlaknya. Orang itu patut untuk menjadi guru kita apa tidak? Lihat akhlaknya. Orang itu patut untuk diterima sebagai murid atau tidak? Lihat akhlaknya. Semua kembali pada akhlaknya gitu. Nah, jadi adab itu dinomorsatukan dalam syariat, dalam agama itu dinomorsatukan. Di dalam kehidupan sosial, walaupun beda agama, itu juga nomor satu kan, integrasi itu namanya. Integritas seseorang itu nomor 1. Di atas kepintaran, dia pintar tapi judes, dia pintar tapi jutek, dia pintar tapi ceriwis, dia pintar tapi culas, orang nggak suka. Karena integritas itu yang paling utama. Jadi nggak perlu cuma kepintaran, nggak perlu cuma tampan, orangnya cantik tapi orang nggak senang. Orangnya biasa, tapi orangnya akhlak yang baik, senang lihat wajahnya. Gitu. Nah, jadi usahakan begitulah kita itu mengungkapkan suatu ungkapan dan ibarat itu, karena itu termasuk daripada bagian dari adab sopan santun ya. Li'annahu fi dzatihi ma'dumun mutalashin fa ni'matul ijad azalatil adam as-sabiq. Nah, jadi nikmatul ijad itu adanya sesuatu ya, azalatil adam as-sabiq, menghilangkan sesuatu yang sudah berlalu. Karena adanya sesuatu itu mutajaddid, terus berkesinambungan. Allah memberi makan kita kapan? Berkali-kali. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi mulai kita berada di dalam rahim ibu kita, sudah dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kita mati. Allah ngasih rezeki pada kita. Itu nikmatul ijad itu namanya. Walaula dzalika lam yazal ma'duman wa ni'matul imdad azalatil adam al-lahiq. Sedangkan imdad sekarang yang diberikan sekarang ini, amad dan Allah ditulil umur. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih dikasih umur. Alhamdulillah sampai sekarang kasih rezeki. Nah, yang besok nggak tahu. Itu imdad namanya. Kalau ijad yang lalu sudah nggak disebut. Jadi kita di antara itu. Tapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara ijad sama imdad gitu. Ijadnya dari Allah, imdadnya juga dari Allah. Tapi belum tentu itu disyukuri oleh kita semuanya gitu. Berapa banyak yang harus kita syukuri. Di dalam diri kita ada 360 sendi. Ya, itu harus kita syukuri. Ada berapa sel yang kita perlukan, ada berapa bulu yang perlu kita rawat, dan itu dirawat oleh Allah Ta'ala semuanya, sehingga tumbuhnya keluar, bukan ke dalam. Kalau ke dalam, satu saja daripada bulu yang ada di tubuh kita, bukan keluar tumbuhnya, sakitnya luar biasa. Dan kita merasakan sakitnya seujung badan semuanya. Itu satu saja. Jadi sama seperti rasanya ketika saya gigi, kan satu gigi sakitnya. Satu gigi tok sakit kan? Ya kan, waktu kamu sakit gigi kan cuma satu gigi yang sakit kan, tapi rasanya gimana? Sama seperti itu. Nah, sampai segitunya gitu. Nah, itu baru satu gigi. Ada berapa gigi di kita? Sudah disyukuri setiap harinya. Nah, gitu. Nah, itu termasuk nikmatul ijad sama imdad gitu. Yang sampai sekarang belum kita syukuri. Makanya kemudian Allah Ta'ala firman, wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, jadi kalau ditanya sama orang lain, gimana kabarnya? Baik. Jangan bilang, wah lesu sekarang. Sekarang lagi tidak baik-baik saja. Jangan. Baik, alhamdulillah. Paham? Jadi selalu katakan baik. Keadaan tidak baik. Makanya coba lihat di antara para kebiasaannya para habaib ya, terutama yang tua-tua, kalau ketemu sama anak-anak muda, kif halak? Bekhair. Baru ketemu lagi, kif halak? Bekhair. Jadi supaya membiasakan kita itu untuk mengatakan alhamdulillah, bekhair. Supaya kita tahu bahwa kita berada di dalam nikmat. Walaupun apapun yang terjadi masih dalam keadaan nikmat. Sehingga Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya sebaik-baik pujian kepada Allah Ta'ala adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, karena kita nggak tahu keadaan kita yang sekarang ini bagaimana, kita nggak tahu. Jadi tahunya kita dalam keadaan rugi sekarang ini. Ruginya kita itu bawa nikmat apa enggak, kita nggak tahu. Untungnya kita bawa nikmat apa enggak, kita nggak tahu. Nah, jadi sehingga apa? Yang terbaik adalah kita mengatakan segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Yang pasti Allah yang lebih tahu. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwasanya alhamdulillah saya dapat nikmat ini. Enggak tahunya besoknya nggak jadi alhamdulillah yang kemarin. Kenapa? Karena nikmat itu bawa ke petaka bahasa saya. Sempat-sempatnya orang bicara begitu gitu. Nggak jadi alhamdulillahnya yang kemarin katanya. Nah, kenapa? Karena dia ukur dengan ukurannya dia. Sehingga kalau ukuran dengan ukurannya Nabi, alhamdulillah la kulli hal. Jadi bahasa antuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Bahasa antakrahu syai'an, tapi sebutkan dulu antakrahu syai'an. Kamu senang sesuatu padahal itu enggak bagus buat kamu, atau kamu benci sesuatu padahal itu ada sesuatu yang mana yang didulukan? Ya disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang mana disebutkan? Bahasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa antakrahu syai'an wa huwa. Yang mana disebutkan dulu? Bahasa antuhibbu syai'an apa? Antakrahu syai'an. Antakrahu syai'an. Kenapa? Karena sifat manusia itu suka ngeluh. Suka ngeluh, senangnya itu sedikit. Senangnya sedikit, ngeluhnya itu banyak. Orang yang suka ngeluh itu yang tidak baik. Orang yang suka ngeluh itu adalah orang yang tidak bersyukur. Jadi mungkin yang kamu tidak sukai itu jadi baiknya kamu. Ingat kan sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW di akhir ketika kita berada di padang mahsyar, ketika sudah diputuskan segala perkara, Allah perlihatkan segala amal dan pahalanya, maka Allah perlihatkan semua label-label amal yang pernah kita lakukan selama di dunia. Ini loh sholat dan pahalanya, ini loh sedekah dan pahalanya, ini loh puasa dan pahalanya, sampai akhirnya ada yang paling besar justru tapi tidak ada label ini. Tanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, ini aku juga boleh ya, tapi tidak ada labelnya. Ini pahalanya apa ya Rabbi? Itu adalah pahala sabar kamu ketika aku uji kamu dengan pujian-pujian dan kamu sabar menghadapi. Apa kata dia? Rasulullah cerita, andai saja aku dari mulai lahir sampai aku meninggal, engkau puji dengan pujian yang banyak dan aku sabar melewatinya, alangkah senangnya sekarang. Sekarang minta oleh Allah cepat hilang, angkat ujian cobaan kepada dia akan angkat derajat kita. Pasrah aja sama Allah, jalannya aja. Allah lebih tahu kapan waktunya. Kekafani ilmu Rabbi min su'ali ikhtiyari. Kita usaha, yang penting kita respon. Nggak ada kebetulan. Jangan sekali biasa Ustaz, kebetulan saya dapat suami yang temperamen. Nggak ada kebetulan. Memang sudah nasibmu seperti itu. Salah sendiri kamu jadi orang sabar. Saat kebetulan saya dapat suami pelit banget saja. Kenapa kamu jadi orang yang lemah? Saat kebetulan saya dapat suami yang agak jelek, ya kenapa kamu jadi cantik? Sesuai dan Allah kasih ujian seperti itu gitu kan? Jadi jalani saja kehidupannya itu, tapi yang pasti nggak ada sebagai kebetulan, semuanya Allah. Allah ingin tahu kamu itu harus mengatakan iya, aku ridho, aku jalani gitu. Sampai kapan? Hatta yakin, sampai datang kematian dalam keadaan aku ridho. Nah, nanti begitu kita ketemu sama Allah Ta'ala, maka Allah akan bangga dengan apa yang kita
Dialah yang ketika semua orang tidak ridho, dia ridho. Dialah ketika semua orang tidak terima, dia yang terima. Jadi seperti itu. Jadi sekarang jangan lihat orang ya, makanya dari sekarang sudah dibiasakan untuk kita jangan pernah merasa memiliki, tapi kita itu hanya merasa dititipi. Semua titipan untuk dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sama seperti kalau Ustaz nitip HP-nya Ustaz nitip uang Ustaz, ya. Nah, itu nanti akan tanya mana HP-nya, akan minta. Ustaz kan kasih tahu sama ente, ini HP-nya untuk ini, ente kerjakan enggak? Akan kasih tahu sama ente, uang itu untuk ini, ente kerjakan enggak? Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari sekarang seperti itu, ini enggak salah. Dicintai, anak sakit tapi bingung, kalau suami pergi tapi bingung, kemana sama siapa, sama nggak bisa tidur. Karena dia merasa memiliki. Allah tidak menandakan kita memiliki, tapi Allah menandakan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda bahwasanya tidak beriman sama berkalian sampai Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai melebihi daripada ayahnya, anaknya, dan semua orang, bahkan dari dirinya sendiri. Itu baru orang beriman. Ini enggak, dia sudah memupuk cintanya pada suami, cintanya pada anaknya sama sendiri. Jangan dipupuk. Dan cinta itu hanya pada Allah. Maka itu adalah fungsi yang kita cintai. Fungsinya itu yang kita cintai. Nah, karena itu mendekatkan diri saya kepada ridha Allah, saya cintai fungsi ini. Itu yang kita cintai harusnya. Nah, cari fungsi itu. Kalau fungsi itu berjalan sesuai dengan harapan ente, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau nggak sesuai, ente sabar karena tahu fungsinya. Nah, kalau nggak, lihat orangnya, akhirnya kecewa terus. Nah, kenapa? Karena setiap orang, kamu sama suami kamu beda. Kamu sibuk dengan ujianmu, suami kamu sibuk dengan ujiannya. Suami kamu itu ujiannya bukan cuma kamu sendiri yang begitu merepotkan dia. Nah, dia juga sibuk sama urusan dia cari nafkah, dia urusan orang lain, dia banyak hal. Tambah kamu nambahi beban dia, gitu. Dia sudah sibuk, karena sudah gitu. Jadi jangan ditambah lagi. Cukup kamu itu jalani saja. Nah, kamu pasarkan yang penting haknya orang semuanya laksanakan. Kita minta hak kita kepada Allah. Selesai sudah. Insya Allah kita selamat. Nah, makanya mempertahankan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu yang mudah. Tatanazzalu alaihim malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi yang mudah seperti itu. Jadi mengatakan Allah Rabbuna, itu yang mudah. Tapi terus istiqomah, dijaga terus. Hanya mengatakan Allah Rabbuna aja nggak mudah, dijaga sampai kita meninggal. Satu niat kita jaga sampai kita meninggal. Satu sholat kita jaga sampai kita meninggal. Nggak boleh pupus pahalanya, terhapuskan pahalanya sampai kita tinggal kita jaga. Jadi yang bisa menjaga itu semuanya adalah supaya kita ini tetap bisa istiqomah adalah Allah SWT. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga berkatnya orang soleh, berkatnya guru-guru kita, berkatnya orang tua kita, berkatnya orang kita, berkatnya majelis yang mulia ini, kita termasuk yang diberikan istiqomah dalam amal kebaikan dan dijauhkan dari